Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, Dr. Tumiran MPD. Saya merupakan dosen tetap Prodi PAI Universitas Pembangunan Pancabudi dan mengampu mata kuliah Administrasi Pendidikan agar mahasiswa dapat mempelajari model supervisi pembelajaran di kelas. Adapun materi kali ini yang akan saya bahas adalah mengenai model supervisi pembelajaran efektif untuk meningkatkan kualitas pengajaran di kelas. Yuk, mari disimak video ini. Konsep supervisi pembelajaran. Supervisi pembelajaran adalah bantuan profesional yang sistematis dari kepala sekolah atau pengawas kepada guru untuk meningkatkan mutu proses dan hasil belajar siswa. Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi manajerial pendidikan, merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi. Dan dalam pendekatan modern dilakukan secara kolaboratif, reflektif, dan berkelanjutan, bukan lagi sebagai infeksi yang otoriter. Fokus utama supervisi pembelajaran meliputi 1. Perencanaan pembelajaran yaitu kualitas RPP dan modul ajar, kejelasan tujuan dan kelayakan LKPD. 2. Melaksanakan di kelas yaitu pemilihan strategi dan metode, interaksi guru dengan siswa, serta pengelolaan kelas. Yang ketiga, penilaian pembelajaran yaitu penggunaan asesmen, formatif, dan sumatif secara tepat. Yang keempat, sikap profesional guru yaitu etika, komitmen terhadap tugas, dan kemampuan melakukan refleksi untuk perbaikan berkelanjutan. Yang kedua, yaitu prinsip supervisi pembelajaran efektif. Prinsip supervisi efektif adalah 1. Humanis dan menghargai martabat guru. Supervisor melihat guru sebagai mitra profesional dengan komunikasi santun, empatik, dan menghindari penghinaan. Yang kedua, kolaboratif. Keputusan dibuat melalui dialog, bukan instruksi sepihak, dengan melibatkan guru dalam penetapan fokus dan solusi supervisi. Yang ketiga, demokratis dan terbuka, yaitu memberikan ruang bagi guru untuk menyampaikan pendapat, pengalaman, dan kendala, sementara supervisor mendengarkan dengan terbuka. Keempat, objektif dan berbasis data, di mana umpan balik didasarkan pada bukti nyata seperti observasi, rekaman, dan instrumen, bukan opini pribadi. Yang kelima, konstruktif berorientasi perbaikan, di mana umpan balik fokus pada perbaikan dengan memberikan arahan yang jelas, bukan sekedar kritik. Yang keenam, berkesinambungan, yaitu supervisi merupakan siklus berulang, di mana observasi, refleksi, tindak lanjut, serta bukan hanya kegiatan tahunan. Berikut yang ketiga yaitu model-model supervisi pembelajaran. Model supervisi yang praktis di sekolah. 1. Supervisi klinis, yaitu supervisi terancana dan terstruktur melalui siklus pra-observasi, observasi, analisis, balikan, tindak lanjut. Berbasis data hasil observasi kelas, melibatkan guru dalam menentukan fokus dan efektif untuk mengasah keterampilan mengajar tertentu. Misalnya, bertanya, mengelola diskusi, penggunaan media. Yang kedua, supervisi kolaboratif, yaitu guru dan supervisor diposisikan sebagai mitra sejajar yang sama-sama belajar. Dilaksanakan melalui diskusi, refleksi bersama, dan coaching, misalnya dalam bentuk lesson study, diskusi reflektif, atau peer supervision, atau disebut dengan guru saling mengobservasi. Yang ketiga, supervisi akademik berbasis kelas, yaitu fokus pada 3 aspek utama. 1. Perencanaan, di mana di dalamnya ada tujuan, materi. 2. Pelaksanaan, di dalamnya ada metode dan pengelolaan kelas. Serta penilaian, di mana di dalamnya ada asesmen dan umpan balik.
biasanya dilakukan kepala sekolah dan pengawas sebagai bagian dari penjaminan mutu pembelajaran di kelas. Yang berikutnya supervisi berbasis kinerja, yaitu supervisi dikaitkan langsung dengan standar kompetensi guru, di mana di dalamnya ada pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyusunan program peningkatan kompetensi seperti diklat, workshop, atau coaching lanjutan. Yang keempat, langkah-langkah praktis supervisi pembelajaran di kelas, yaitu tahap 1, analisis kebutuhan dan penentuan fokus. 1. Mengidentifikasi masalah pembelajaran, misalnya hasil ujian, keaktifan siswa, kedisiplinan. 2. Diskusi dengan guru untuk menentukan area yang perlu diperbaiki seperti keterampilan bertanya, pembelajaran diferensiasi, penggunaan media digital, atau penilaian autentik. Yang ketiga, menentukan fokus supervisi yang spesifik. Contoh, tingkatkan kemampuan guru dalam mengajukan pertanyaan tingkat tinggi atau disebut HOTS. Tahap kedua yaitu perencanaan supervisi, pra-supervisi. 1. Pertemuan pra-supervisi dengan guru untuk menjelaskan tujuan dan memastikan supervisi bersifat pembinaan bukan penilaian. 2. Menelaah RPP dan modul ajar guru yang untuk memastikan kesesuaian tujuan pembelajaran, metode, media, dan rencana asesmen formatif. Yang ketiga, menentukan instrumen observasi, yaitu lembar observasi, catatan anekdot, checklist perilaku. Yang keempat, menyepakati waktu observasi dan setting kelas. Tahap ketiga, yaitu observasi pembelajaran di kelas. 1. Supervisor mengamati di posisi yang tidak mengganggu proses pembelajaran. 2. Mengamati sesuai dengan fokus yang disepakati, misalnya kualitas pertanyaan guru atau interaksi guru dengan siswa. Yang ketiga, menggunakan instrumen untuk mencatat perilaku, mengajar, dan respon siswa. Yang keempat, menahan diri dari intervensi kecuali diperlukan. Tahap keempat, yaitu analisis data observasi. 1. Menganalisis catatan observasi untuk mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. 2. Mengelompokkan temuan menjadi kekuatan dan mengembangkan. 3. Menyiapkan bahan diskusi berbasis data objektif, bukan penilaian subjektif. Tahap kelima, yaitu pertemuan balikan atau disebut dengan post conference. 1. Memberikan apresiasi dan mengajak guru untuk merefleksikan pembelajaran. 2. Menyajikan data observasi secara objektif dan mengajak guru mencari solusi perbaikan. Dan ketiga, menyepakati rencana tindak lanjut untuk perbaikan pembelajaran. Tahap keenam, yaitu tindak lanjut dan monitoring. 1. Guru menerapkan strategi perbaikan pada pembelajaran berikutnya. 2. Supervisor melakukan observasi lanjutan dan memberikan dukungan tambahan. 3. Sekolah menyusun program lanjutan untuk berbagi praktik bagi antara guru dan mengintegrasikan hasil supervisi ke program peningkatan kompetensi guru. Baik, yang kelima, ini sebagai contoh skenario penerapan di kelas. Contoh kasus supervisi pembelajaran Bu Sari, Pendidikan Agama Islam kelas 7. 1. Pra-observasi, yaitu supervisor dan Ibu Sari sepakat untuk fokus pada teknik bertanya. Dalam penelaahan RPP, ditemukan bahwa banyak pertanyaan yang disiapkan berada pada level mengingat. 2. Observasi, selama 30 menit, Ibu Sari mengajukan 10 pertanyaan. 8 diantaranya hanya meminta jawaban faktual. Yang ketiga, analisis data, di mana data menunjukkan bahwa perlu ada variasi pertanyaan pada level mengapa dan bagaimana untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang keempat, pertemuan balikan. Supervisi memberikan umpan balik dengan menunjukkan data observasi, mengajak Ibu Sari untuk refleksi dan bersama-sama menyusun contoh pertanyaan HOTS. 5. Tindakan lanjut. Pada pertemuan berikutnya, Ibu Sari mencoba menyisipkan minimal 3 pertanyaan tingkat tinggi dan kembali diobservasi.
Demikianlah materi yang disampaikan. Semoga bermanfaat bagi mahasiswa, bagi pembaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.